Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Haris Suhartono, Direktur Utama PT Pelindo II Persero, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah ini mengenai pelabuhan dengan ekspor terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah ada Tanjung Priok. Ini datanya kami kompilasi di tahun 2019 untuk Tanjung Priok sebanyak 2.990 US dollar. Kemudian ada Tanjung Perak 1.004 US dollar. Kemudian ada Dumai, Belawan, dan Tanjung Emas. Tanjung Emas di angka 381,9. Dan berikutnya adalah mengenai 12 pelabuhan dunia dengan volume terminal peti kemas terbesar. Satuannya adalah Jutatius. Di posisi ke-12 ternyata ada Tanjung Priok Jakarta. Artinya Tanjung Priok Jakarta masuk ke dalam 12 besar pelabuhan dengan volume terminal peti kemas terbesar lah ya. Yang setelah Tanjung Priok di posisi 11 ada Rotterdam, kemudian Tianjin di posisi 10, seterusnya seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, dan nomor 1 pelabuhan dengan volume terminal peti kemas terbesar adalah yang ada di Shanghai, China. Secara volume ada di 35,29 juta TEU. Kami kompilasi datanya dari International Association of Ports and Harbors. Saya lanjut berbincang bersama Pak Arief. Pak Arief, dengan kondisi yang cukup sulit saat ini, ada beberapa aksi korporasi tentu saja yang mungkin sudah di mapping lah ya di tahun 2020. Namun yang terjadi di pandemi COVID-19 ini menjadi satu kondisi yang tidak terduga lah. Apa rencananya terhadap aksi-aksi korporasi tersebut? Misalnya adalah ketika ada rencana untuk mengakuisisi pelabuhan di luar negeri, seperti apa dampaknya? Apakah akan ada penundaan? Terkait dengan aksi-aksi tersebut, tentunya kami akan melakukan review ulang, sedang melakukan review ulang apakah rencana tersebut masih bisa kita eksekusi seperti rencana semula. Jadi kita tentunya harus lebih bijaksana melihat situasi yang sangat tidak menentu ini. Jadi kita akan lihat 1-2 tahun ke depan seperti apa. Namun atas rencana mungkin ekspansi tetap kita lakukan. Dalam artian ekspansi yang sudah kita masuk, yang sudah berjalan, tetap kita lanjutkan seperti pembangunan Kijing, pembangunan Kali Baru, jalan tol Cibitung Cilincing tetap kita berjalankan, tetap kita lanjutkan meskipun ada perlambatan di sana sini. Karena perlambatan tersebut pada masa konstruksi juga harus selalu mengikuti protokol kesehatan, sehingga kecepatan atas investasi tersebut juga pasti akan berkurang. Baik. Pelabuhan ataupun salah satu pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II, Tanjung Priok, tentu saja mencatatkan beberapa prestasi, katakanlah seperti sebagai pelabuhan dengan nilai ekspor terbesar di Indonesia, kemudian juga masuk 12 besar pelabuhan dunia dengan volume terminal peti kemas terbesar. Apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan itu, ataupun mungkin kemudian menularkan prestasinya ke pelabuhan-pelabuhan yang lain yang dikelola oleh Pelindo II, Pak Arief? Tentunya namanya pelabuhan itu kan simpul dari suatu kegiatan logistik ya. Jadi yang pasti dan akan kita terjaga adalah memaksimalkan namanya flow of good dan flow of dokumen di lingkungan pelabuhan. Itu harus bisa selalu meningkat. Flow of good, bagaimana kecepatan bongkar muat, bagaimana setiap proses operasi dapat dilakukan dengan baik dan dengan cepat. Selanjutnya flow of dokumen, bagaimana kita memperlancar kegiatan dokumentasi bisa dilakukan dengan baik dan cepat serta memastikan akurat. Kira-kira itu. Jadi kalau kegiatan pelabuhan, flow of good dan flow of dokumen dipastikan harus selalu meningkat. Baik. Pak Arief, dari artikel yang sudah saya baca, ini kemudian menjadi satu hal yang cukup menarik bagaimana sebetulnya Pelindo II ini memberikan relaksasi ataupun keringanan terbatas terhadap biaya langganan peti kemas gitu ya kepada pelaku usaha, padahal kondisi juga kemudian cukup sulit ini dihadapi juga oleh perusahaan. Apa alasan kemudian dibalik relaksasi yang diberikan kepada dunia usaha yang kemudian menggunakan jasa pelabuhan? Tentunya tidak semua entitas tidak ingin kejadian seperti COVID-19 ini terjadi. Namun apabila itu saat ini sudah kita hadapi seperti ini adalah bagaimana cara kita bekerja sama-sama, bagaimana kita saling membantu, saling memberi dukungan kepada semua partis sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik. Tentunya kami terus terang aja, kami juga kena ke hit, tapi bagaimana juga
membantu teman-teman, khususnya adalah bagaimana membantu cash flow. Jadi salah satu yang kita berikan relaksasi kepada teman-teman di samping relaksasi yang lain adalah bagaimana kita melakukan penundaan pembayaran. Ini yang bisa kita berikan bahwa aktivitas yang dilakukan sama teman-teman sama mitra itu dapat berjalan, dan pada akhirnya kita berharap semuanya bahwa COVID-19 segera berakhir dan kembali ke kehidupan normal, dan kita harapkan traffic juga akan bisa pulih, tumbuh seperti sedia kala. Baik, bagaimana responnya dari pelaku usaha pengguna jasa pelabuhan sendiri, dan sejauh mana itu kemudian terukur dari sustainability ataupun mungkin keberlanjutan dari pelaku-pelaku usaha yang sejauh ini menggunakan jasa dari pelabuhan yang dikelola oleh IPC, Pak Arief, setelah kemudian memberikan tadi relaksasi di tengah pandemi ini? Saya yakin relaksasi yang diberikan oleh teman-teman tidak hanya oleh Pelindo 2, saya yakin Pelindo 1, 3, 4 juga memberikan yang sama. Itu akan sedikit membantu dari teman-teman mitra usaha. Namun demikian pada akhirnya sebenarnya kargo tersebut diciptakan oleh aktivitas industri. Jadi pada saat kita berikan relaksasi kepada pelaku usaha di pelabuhan, itu pasti akan juga memberikan dampak positif kepada mereka. Tapi lagi-lagi bahwa traffic itu diciptakan bukan oleh mereka, tapi diciptakan oleh pelaku industri langsung. Jadi yang kita berikan itu juga pasti akan berdampak pada akhirnya ke pelaku industri langsung, karena saya yakin juga pelaku industri langsung juga terdampak akibat COVID ini. Cash flow juga bermasalah, aktivitas banyak terhenti, dan ini pada akhirnya juga akan membantu ke semuanya. Demikian. Ya, pembatasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19 ini banyak dilakukan oleh berbagai macam pihak lah ya, dari pemerintah ataupun swasta ataupun mungkin BUMN, untuk tentu saja tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas lah. Ini kemudian berdampak pada layanan dari pelabuhan sendiri. Apa yang dilakukan? Artinya apakah digitalisasi dinilai menjadi sebuah opsi dan sejauh ini sudah diterapkan oleh Pelindo 2 pada saat memberikan layanan saat pandemi COVID-19, Pak Arief? Jadi pertama kami sampaikan bahwa aktivitas pelabuhan itu memang message dari pemerintah juga, aktivitas pelabuhan pastikan tidak terganggu akibat COVID-19. Namun demikian kami juga harus memastikan bahwa seluruh insan yang bekerja di pelabuhan juga dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi yang kita lakukan adalah pertama adalah deployment people terbatas, dan tentunya teknologi kita lebih kedepankan. Dan kalau bicara masalah teknologi, sebenarnya apa yang direncanakan oleh Pelindo 2 itu sudah cukup lama mengenai digitalisasi. Namun dengan adanya COVID-19 ini terus terang aja lebih mendorong tidak bagi IPC, tidak bagi pelabuhan, tapi juga bagi semuanya untuk bertransformasi ke arah digital. Karena sekali lagi bahwa namanya digital business itu akan tercipta apabila kombinasi antara digital enterprise dan digital stakeholder. Jadi kami sebagai Pelindo harus memastikan menjadi digital enterprise, tetapi juga stakeholder juga, pengguna jasa dan lain-lainnya harus bertransformasi menjadi digital stakeholder. Baru akan tercipta kondisi ideal, yaitu digital business. Jadi teknologi menjadi satu keharusan, namun harus bersama-sama kita bertransformasi. Demikian. Baik, dari hulu ke hilir begitu ya, semua harus digitalize agar memberikan dampak yang signifikan. Baik, Pak Arief, mengenai proyek strategi seperti pembangunan Terminal Kijing, Kalimantan Barat, dan Jalan Tol Cibitung Cilincing atau JTCC tidak mengalami penundaan. Adaptasi seperti apa agar kemudian targetnya terpenuhi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19? Jadi terkait dengan proyek-proyek tersebut, tentunya kita berharap proyek tersebut dapat selesai dengan tepat sesuai dengan apa yang kita skedulkan. Tapi kelihatannya dengan adanya pandemi ini, karena aktivitas konstruksi juga harus dibatasi juga. Artinya yang mungkin dari kebutuhan orangnya katakanlah mungkin 100, dengan adanya pandemi ini dibatasi maksimal katakanlah separuhnya. Ini pasti akan berdampak kepada produktivitas teman-teman konstruksi yang pada akhirnya akan sedikit mendelay dari pelaksanaan konstruksi tersebut. Namun kita tetap komit bahwa proyek tersebut tetap berjalan. Mungkin hanya ada adjustment terkait dengan target penyelesaian. Dan dalam sesi ini saya juga perlu sampaikan
Kijing saat ini progresnya hampir sekitar 70%, 68% sekian. Namun ada sebagian dari proyek tersebut sudah bisa dimanfaatkan dan kebetulan ada customer kami yang sudah menggunakan terminal Kijing tersebut. Jadi proyek belum rampung, tapi aktivitas kegiatan bongkar muat sudah mulai berjalan. Demikian. Baik, Pak Arief, mengenai kondisi yang lagi-lagi ini cukup challenging untuk berbagai macam sektor bisnis dan juga ekonomi di Indonesia. Ya. Banyak sektor yang berencana untuk memangkas ataupun merevisi anggaran investasinya. Apakah kondisi serupa juga terjadi di IPC? Khusus untuk proyek-proyek yang tadi sudah saya sampaikan, Kijing, Kalibaru, JTCC itu tetap hanya mungkin mendelay saja. Mendelay bukan karena apa-apa, karena memang kecepatan konstruksinya agak terhambat. Jadi untuk tahun 2020 tentunya akan bergeser di tahun 2021. Namun ada beberapa proyek-proyek yang lain kita lakukan review ulang sambil melihat kondisi nanti ke depan seperti apa. Baik. Pak Arief, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.